Sobat STTII, ketika kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kita dan membuat kita berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita akan berdoa untuk renungan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Sepanjang malam tadi Tuhan sudah menjagai kami. Sekarang kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap memulai hari kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu ini menjadi pedoman, menjadi tuntunan kami dalam kami bertindak, Bapa. Sehingga dalam segala hal yang kami kerjakan, kami sedang memuliakan Allah. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tidak dapat mengatur pikiran orang lain tentang kita, tapi kita bisa mengatur respon dan sikap kita terhadap orang lain. Seringkali kita menabur benih, tapi yang tumbuh adalah rumput liar. Kita mengasihi, tapi yang kembali adalah sakit hati. Kita melayani dengan baik, tapi yang kembali adalah caci maki. Kehidupan pelayanan tidak pernah lepas dari yang namanya tuntutan. Kita maju salah, kita mundur salah, kita berdiri salah, kita duduk salah. Padahal kita sudah mengerahkan usaha kita untuk memberikan yang terbaik. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang akan memberikan feedback yang baik kepada kita. Renungan pagi hari ini berjudul, Hidup Berpadanan dengan Panggilan. Sebagai hamba Tuhan, yang harus kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan, bukannya sibuk mencari perkenanan manusia. Karena sebaik-baiknya seseorang, sebaik-baiknya kita, akan tetap ada orang lain yang tidak suka dengan kita. Sama seperti yang dialami oleh Paulus ketika dia melayani di Korintus. Ketika itu ada jemaat yang meninggikan Paulus, tapi juga ada jemaat yang meremehkan Paulus karena meninggikan figur hamba Tuhan yang lainnya. Oleh sebab itu, Paulus menekankan siapa statusnya, yaitu hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Jadi orang tidak boleh terlalu mengidolakan dia, karena Paulus adalah hamba Kristus, jadi tidak boleh diidolakan di atas Kristus. Tapi jemaat juga tidak boleh meremehkan Paulus, tidak boleh meremehkan hamba Tuhan. Kenapa? Karena Paulus atau hamba Tuhan adalah orang yang dipercayakan rahasia Allah. Paulus menyadari statusnya sebagai hamba Kristus. Oleh sebab itu pelayanannya tidak hanya didasari oleh perasaan semata, tapi oleh kesadaran akan tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan kepadanya. Kesadaran inilah yang membuat Paulus memilih untuk tidak menyerah terhadap tantangan yang dialami di tengah jemaat, dan tidak hanya melayani berdasarkan kondisi hati, tetapi tetap melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. 1 Korintus 4 ayat 1-5 memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya sikap seorang hamba Tuhan yang hidupnya berpadanan dengan panggilannya. Cara hidup hamba Tuhan adalah sekutu. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 1-5 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Cara hidup hamba yang berpadanan dengan panggilan adalah sekutu. Cara yang pertama adalah setia. Di dalam ayatnya yang pertama dan kedua, di sana Paulus berkata, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba yang dipercayakan rahasia Allah. Dipercaya dalam bahasa aslinya adalah pistos, yang memiliki arti setia. Setia di sini bukan hanya berbicara tentang durasi waktu, bukan berbicara tentang lamanya seseorang melayani, lamanya seseorang bekerja, tapi bicara tentang ketaatan sampai akhir. Orang yang taat, orientasinya bukan hanya pada hasil, tapi bagaimana ia memulai,
menjalani, dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi orang yang taat adalah orang yang mau setia dengan proses. Mari kita belajar menjadi hamba yang taat. Kita menjalani sesuatu dengan baik, memulai dengan baik, berproses dengan baik, dan menyelesaikannya dengan baik. Apakah tantangan dari kesetiaan? Tantangan yang pertama adalah kesulitan. Seseorang bisa saja memulai dengan baik, tapi ketika terjadi kesulitan, dia bisa curang dan menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Tantangan kesetiaan yang kedua adalah kenyamanan. Seseorang bisa saja memulai dengan baik, tetapi ketika dia akhirnya nyaman dengan kondisinya, akhirnya dia memilih stagnan dan tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Sudahkah kita menjadi hamba Tuhan yang setia, yang tetap taat melakukan firman Tuhan, apapun konsekuensinya, bagaimanapun sulitnya keadaan, bagaimanapun nyamannya keadaan? Cara yang kedua adalah fokus. Kita harus hidup fokus di dalam ayat yang ketiga sampai keempat. Paulus berkata, sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu. Artinya Paulus tidak fokus dengan penilaian orang lain tentang dirinya. Dengan apa kata orang tentang dia. Penilaian orang lain tentang kita itu tidak boleh menjadi hal yang terlalu kita cemaskan. Kecuali kita memang salah dan ada orang lain yang menegur. Terima dan perbaiki diri. Tapi ketika kita sudah berjalan di track yang benar, orang mau bilang apa, tetaplah lakukan yang benar yang memang harus kita kerjakan. Karena orang yang tujuan utamanya berusaha menyenangkan manusia akan sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi mereka melakukan firman, hanya firman yang membuat mereka disenangi oleh orang lain, sekalipun hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga sampai keempat, Paulus juga berkata, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Kita tahu bahwa Paulus di masa lalunya adalah orang yang taat melakukan hukum Taurat. Bahkan Paulus merasa ketika jemaat tidak suka dengan dia, Paulus merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi pengetahuannya, ketaatannya akan hukum Taurat tidak membuat Paulus berbangga diri, tidak membuat Paulus membenarkan dirinya di hadapan jemaat. Tetapi yang Paulus lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Paulus memilih untuk menyerahkan penghakiman hanya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai fokus di dalam pelayanannya. Sebab Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita, bukan manusia. Sebagai hamba Tuhan yang tahu banyak firman, kita dipercayakan rahasia Allah. Kita tidak boleh menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Kamu kan gak tahu firman, aku lebih tahu firman. Aku adalah hamba Tuhan, belajar firman Tuhan. Tidak boleh membuat kita sombong dan merasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Tapi fokuskan pelayanan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan terganggu dengan penilaian orang lain tentang diri kita. Cara hamba Tuhan hidup yang ketiga adalah tulus. Di dalam ayat yang kelima, Paulus mengatakan, ia akan menerangi dan ia akan memperlihatkan motivasi hati yang mungkin tidak orang lain tahu, Tuhan tahu. Apakah saat ini ketika Tuhan melihat motivasi hati kita dalam pelayanan, Tuhan bisa memuji kita, Tuhan berkenan atas pelayanan kita? Jangan sampai kita kelihatannya sibuk melayani, tapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan atas pelayanan kita, karena sebenarnya kita tidak melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita semua pasti punya kerinduan yang sama. Nanti ketika kita sudah sampai kepada garis akhir, Tuhan berkata, marilah hambaku yang baik dan setia. Itu adalah kerinduan kita semua. Tapi ketika kita tidak melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, akankah Tuhan berkenan dengan pelayanan kita? Jadi sekarang kita belajar untuk melayani dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun dari siapapun. Jangan terjebak pada keinginan untuk diterima dan disukai oleh orang lain, karena keinginan itu tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Hambanya Tuhan, bukan hamba manusia. Jadi senangkan Tuhan, bukan senangkan manusia. Ketika kita terjebak sebagai people pleasure, kita akan sibuk memikirkan penilaian orang lain tentang kita dan bukan melakukan apa yang Tuhan suka. Kita akan ragu bertindak hanya karena mempertimbangkan apa ya kata orang lain nanti. Bagaimana ya jika aku melakukan ini nanti suka nggak ya? Sehingga ketika kita dikritik, kita mudah kecewa. Ketika kita dipuji, kita akan besar kepala. Karena kita tidak melayani dengan tulus hati. Kita bisa terjebak hanya menyampaikan firman yang menyenangkan telinga daripada firman yang menegur dosa.
Akhirnya yang terjadi di jemaat adalah mereka dibuai di dalam kesalahan dan tidak dituntun menuju pertobatan. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, apapun yang terjadi, tantangan yang terjadi, penilaian orang kepada kita tidak akan menjadi masalah buat kita. Tapi kita akan fokus kepada Tuhan dan terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana hidup berkenan, bagaimana memiliki hidup yang padanan dengan panggilan kita sebagai hamba Tuhan, yaitu dengan sekutu. Yang pertama adalah setia, yang kedua adalah fokus, dan yang ketiga adalah tulus. Ketika kita memiliki cara hidup yang setia, fokus, dan tulus, yakinlah bahwa kita tidak perlu susah payah mencari perkenanan manusia. Tapi Tuhan akan menyertai pelayanan kita, mempromosikan kita, dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.